bisa dibilang datang selalu menemani Ami di sidang ini. Mungkin seperti apa sih Kak Luna persiapannya? Persiapannya jadi seperti biasa, jadi garda terdepan mensupport Ami biar Ami itu tidak dibully, dirundung, takutnya ya tiba-tiba ada serangan datang, ya kan. Kita kan nggak ada yang tahu, ya kan. Kita kan sebagai teman, udah kayak saudara, udah kayak kerabat, udah kayak bestie. Ya pokoknya setiap Ami kalau lagi sidang aku harus datang, begitu. Kalau misalnya aku nggak bisa, aku bilang sama Bang Fahmi, Bang aku izin ya nanti di salam buat Ami, aku nggak bisa datang. Itu aku cuma absen waktu itu cuma sekali. Itu nah sekarang ini aku datang. Gitu. Takutnya ya, karena aku juga udah pernah bilang waktu di podcastnya Bang Tri Sumargo, tolong diperketat sidang ini karena Ami itu bukan gembong narkoba, bukan korupsi, bukan teroris, tapi kok jadi kayak pengadilan, jadi kayak taman safari gitu loh, banyak banget satwa-satwa liar. Makanya aku pun juga di sini ada teman-teman aku yang lindungin aku juga, ya perwakilannya laba-laba. Jadi kita juga harus mensupport Ami gitu, ya kan? Yang netizen bisa menilai sendiri lah, ya. Dari kemarin aja tuh yang acara kemarin Bang Sunan tiba-tiba di persekusi ya, persekusi lebih jawabannya. Itu aku nggak datang karena aku nggak dikabarin gitu. Itu pun sih sangat miris banget ya. Kemarin Dokter, terus Dokter Oki, kedua, ketiga saya, keempat Bang Sunan, kelima siapa lagi? Makanya aku takutnya Ami kenapa-napa, makanya kita harus tiga di depan. Oke, tapi kamu melihat sendiri polisi begitu banyak, bahkan sekarang semua dibatasin, untuk live juga dibatasin, itu gimana buat kamu? Sebetulnya gini loh, kalau misalnya emang udah ada media yang benar-benar resmi, kayak dari TV, media nasional, itu nggak apa-apa. Tapi bagi aku sih sebetulnya ya nggak fair aja gitu kalau tiba-tiba, bukan nggak fair maksudnya, nggak etis aja gitu loh kalau sidang tapi di live di TikTok. Sebetulnya emang nggak boleh. Aku pun sebagai teman aku nggak mau ngambil keuntungan gitu loh, temanku sedang dalam keadaan seperti ini, kita mensupport, mendoakan dalam hati, kita melihat isi percakapannya, apa yang diomongin oleh JPU, apa yang diomongin oleh pengacara dari Kaniki gitu loh. Jadi kita harus menyimak gitu. Nah ini sekarang kita udah tahu nih trik marketingnya, kenapa waktu kemarin Taman Safari itu pada berkeliaran menggonggong aku, ya kan, karena supaya itu kayak menggiring opini, seolah-olah jadi kitanya tuh yang menyerang dulu, kita kebawa emosi. Makanya kan aku slay oleh kan kemarin kan, ini sang outfitku juga makin lebih aduhai lagi kan, ya kan, dari atas sampai bawah. Karena ini menyambut Menyambut hari kemerdekaan, iya ya kan, ya. Dan jadi aku pengennya supaya pengadilan ini benar-benar tata tertibnya yang lebih baik lagi, sikap kitanya juga, norma sopan santunnya gitu. Dan bagikan lagi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Oke, tapi Kak bisa dibilang tuh menjelang sidang ini kemarin kan pada saat itu kan sempat ada acara debat ya Iya, antara. kemarin aku nggak datang, nggak ada yang info aku makanya nggak datang. Tapi melihat acara tersebut yang bisa dibilang tuh tadinya untuk menyelesaikan atau mendamai bikin tenang, tetapi malah adanya aksi penyerangan atau persekusi. Gimana nih Kak mungkin dirimu Miris melihatnya? banget sih, ya udah ketahuan lah, pasti netizen bisa menilai gitu, bahwasanya ya seorang Kaniki aja sampai sebegitu hebohnya ya, sampai dibawa ke media TV, debat segala macam, sampai temen aku yang ada di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong ya, Singapura, semua tuh pada ngasih tahu, semua pada support Kaniki. Orang baik itu pasti seluruh dunia pasti akan membantunya dan mendoakannya gitu.